Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, saya muliakan Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia. Yang saya hormati Bapak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat beserta seluruh jajaran. Yang saya hormati Bapak Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat. Yang saya hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Barat dan Kota Bandung, dan seluruh hadirin hadirat yang saya banggakan. Ada warga yang bertanya, kenapa flyover saja harus diresmikan oleh Pak Wakil Presiden, kira-kira begitu. Saya jawab, karena inovasi-inovasi yang di dalamnya yang akan mengubah wajah infrastruktur Indonesia. Yang pertama, teknologinya adalah teknologi baru, di mana menggunakan beton yang sangat ringan, saking ringannya bisa mengapung di air lah seperti itu. Tapi kekuatannya sama dengan beton yang biasa. Yang kedua, dengan panjang yang sama, biasanya flyover ini harganya 100 miliar, ini kurang lebih hanya 30-an miliar. Jadi dengan satu harga flyover teknologi konvensional yang lama, hari ini kita bisa membangun 2,5 kali, Pak. Sehingga Bapak bayangkan anggaran APBN yang terbatas dengan teknologi ini bisa menghadirkan perubahan 2,5 kali lipat di seluruh Indonesia. Itu yang kita banggakan. Apalagi saya tahu Bapak ada rencana membangun jaringan kereta api yang menghilangkan persimpangan-persimpangan sebidang. Yang kedua, pekerjaan flyover konvensional yang gede-gede dan luar biasa itu biasanya 1 tahun. Di sini didiskon 6 bulan, Pak. Jadi dengan waktu yang cepat, harga yang murah, inilah yang menjadi kebanggaan. Terakhir, inovasinya adalah setiap yang muncul di permukaan tata kota, biasanya infrastruktur itu selalu menjadi benda yang menakutkan. Hanya tempat orang lewat, mobil lewat. Oleh karena itu, kami manusiawikan flyover ini menjadikan sebuah karya seni. Oleh itu kami mengundang seniman lulusan ITB, Pak John Martono, mohon berdiri kepada hadirin, dia ada di belakang. Beliau adalah seniman abstrak, Pak. Karyanya dimiliki oleh warga seluruh dunia sampai Australia, Amerika. Saya beri kesempatan berkarya abstrak di sini dengan jembatan yang panjang. Karena seni abstrak, nggak semua orang mengerti, Pak Wakil Presiden. Pak Wali, ini maksudnya garis miring-miring apa? Mirip dengan kisah cinta saya, Pak Wali. Silahkan, saya bilang, kalau terjemahannya begitu. Ini juga warna-warnanya ruwet, Pak, seperti rumah tangga saya. Silahkan juga bebas. Pokoknya silahkan terjemahkan sesuai interpretasi masing-masing. Akibatnya apa, Pak Wakil Presiden? Belum diresmikan pun orang foto-foto sudah ribuan, Pak. Jadi ini menunjukkan satu inovasi karya anak bangsa ini, Balitbang PU ini luar biasa. Dari segi harga murah, diskon 70%, dari segi waktu diskon 60%, dari indeks kebahagiaan meningkat, dan lalu lintas alhamdulillah lancar, Pak. Nah, oleh karena itu kami sangat bahagia, komitmen dari Pak Menteri luar biasa. Sekali lagi atas nama rakyat Bandung, khususnya kami berbangga Bandung digunakan untuk laboratorium inovasi di sini. Kemudian Pak Menteri juga sempat berbisik akan menghadiahi satu lagi di persimpangan kereta api, Pak. Kalau memang masih ada kesempatan, saya ingin detilkan rencana itu. Nah, mengenai nama kami mohon izin, kalau Pak Wakil Presiden sudah ada usulan, kami berkenan menerima. Kalau belum, tadi karena abstrak dan warna-warni, kami akan namanya Overpass Pelangi Antapani, Pak. Kira-kira begitu. Sesuai namanya dan sesuai dengan keceriaannya. Tapi jika ada nama khusus, kami juga berkenan untuk menerimanya. Saya kira itu rasa syukur dari saya selaku Wali Kota Bandung, mewakili rakyat Bandung. Mudah-mudahan setelah hari ini kami akan mendengar berita betapa akselerasi 2,5 kali lipat progres infrastruktur ini
bisa hadir di seluruh tanah air di zaman kepemimpinan Bapak selaku Wakil Presiden. Kami doakan. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ala iqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan yang sama-sama kita cintai Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Kalla, yang saya hormati Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, Bapak Dr. Insinyur Muhammad Basuki Hadi Mulyono MSc, yang saya hormati unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Pak Kajati, Pak Pangdam, Pak Kapolda, dan juga Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, dan yang saya hormati Saudara Wali Kota dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Bandung, yang saya hormati perwakilan Direksi Posko Krakatau Steel Korea, dan juga para pejabat struktural dan fungsional Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, khususnya di lingkungan Pusat Litbang Jalan dan Jembatan Badan Penelitian dan Pengembangan. Yang saya hormati juga kepala instansi vertikal serta kepala OPD terkait di lingkup pemerintah Provinsi Jawa Barat dan juga Kota Bandung, para tamu undangan, insan pers, hadirin yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas nikmat dan limpahan rahmatnya kita bisa hadir pada acara peresmian overpass Antapani oleh Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang berbahagia, hadirnya overpass Antapani ini saya kira tidak hanya menjadi kebanggaan bagi warga Kota Bandung, tetapi juga bagi warga Jawa Barat, bahkan bagi bangsa Indonesia. Karena overpass Antapani ini merupakan proyek jalan layang pertama di Indonesia yang menggunakan inovasi rancang bangun hasil karya anak bangsa, yaitu struktur baja bergelombang. Dengan kata lain, overpass Antapani ini menjadi pembuktian kemampuan bangsa Indonesia dalam bidang engineering, sebagaimana hadirnya juga Anoa Amphibius, kendaraan tempur TNI, kebanggaan Indonesia yang juga merupakan hasil karya anak bangsa yang diproduksi oleh PT Pindad. Pada kesempatan ini kami juga berharap dukungan dari Bapak Wakil Presiden bersama jajaran kementerian terkait terhadap rencana pembangunan berbagai infrastruktur strategis di Jawa Barat yang meliputi beberapa ruas jalan tol maupun non-tol, termasuk jalan akses menuju kawasan Geopark Ciletuh yang diharapkan tahun ini bisa ditetapkan oleh UNESCO sebagai Global Geopark Network. Pembangunan dan reaktivasi rel kereta api, termasuk pembangunan LRT Metropolitan Bandung Raya yang tersinergikan dengan kereta api cepat Jakarta-Bandung, Bandara Internasional Kertajati, dan Pelabuhan Internasional Patimban. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Dan selanjutnya dengan hormat berkenan Bapak Wakil Presiden untuk memberikan arahan sekaligus meresmikan overpass Antapani. Terima kasih. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Menteri PUPR, Pak Wakil Gubernur, Pak Wali Kota, serta hadirin hadirat yang saya hormati. Tahun lalu, akhir 2005, saya tahun baru di Jogja. Naik kereta api untuk mencoba anak-anak cucu naik kereta api. Waktu pulang Jogja, saya keretanya 8 jam baru sampai ke Jakarta. Terus di stasiun dijemput oleh Menteri PU dan Kepala Dirut Kereta Api di Senen. Saya bilang, ini naik kereta api kok Jogja saja 8 jam, kenapa begitu? Apa ini kita punya kemajuan? Oh ya Pak, pertama
karena VIP dikasih lambat. Kedua, memang banyak 75 kilo per jam. Memang kapasitas kita maksimum 90. Kenapa 90? Karena terlalu banyak pintu-pintu kereta api yang sepihak gitu kan di kota, sehingga kalau kita jalan kencang tiba-tiba ada ini, masa begitu? Kapan kita maju? Kalau sejak dulu zaman Belanda lebih cepat, sekarang yang merdeka lebih lambat kereta api ini. Nah, bilang coba bisa nggak 2 kali lipat kecepatannya 150 sehingga kalau kita ke Surabaya cukup 5-6 jam. Bisa Pak. Terus apa? Syaratnya ialah hindari tidak ada persimpangan sepihak. Terus ya harus flyover semuanya. Berapa yang dibutuhkan flyover? 1.000. Oke. Pokoknya kita bikin semi cepat, bukan super cepat kayak di Bandung, Jakarta. Itu untuk kereta api. Tapi untuk di kota mencegah kemacetan. Jadi kenapa saya nanti untuk menguji atau melihat hasil kerja daripada PU dengan teknologi yang sebenarnya teknologi dulu, malah teknologi zaman dulu yang dimodernisasi, yang melingkar teknik AMCO ya, tapi AMCO yang biasanya digorong-gorong. Sekarang bagaimana bentangannya panjang tapi di atasnya ringan gitu Pak ya, di beton itu. Jadi bagaimana teknologi AMCO lebih lebar, lebih luas, tapi supaya dia dapat bertahan maka betonnya harus ringan. Itulah teknologinya. Saya bukan insinyur tapi memahami tadi pengertian. Oh begini caranya. Jadi teknologi lama yang dimodernisir, yang untuk penampangnya lebih ringan. Jadi beton ringan yang dia daripada busa. Tapi diuji. Korea sudah itu teknologi yang teruji. Jadi kalau ini ikut saya rupanya, lebih cepat lebih baik gitu kan. Lebih cepat, lebih murah dan lebih cepat. Ya kalau ada barang lebih murah lebih cepat, apalagi yang kita tidak pilih. Memang teknologi itu cepat berkembang. Nah, bilang kalau teknologi bidang sipil itu biasanya tiap 5 tahun berkembang 100%. Terima kasih, mudah-mudahan selalu kita kembangkan teknologi itu, ya apalagi di sini ITB mestinya ITB lah menjadi pusat inovasi-inovasi seperti ini ya kan, menghasilkan suatu teknologi-teknologi yang lebih murah, lebih cepat kan, dan bikinnya seperti ini. Terima kasih, karena itu kita walaupun tentu dari sisi anggaran kecil tapi segi manfaat besar dan menjadi contoh untuk yang lain. Begitu ini selesai, pokoknya diambil pembangunan semua overfly kereta api di kota-kota, di persimpangan-persimpangan, memang harus dengan teknologi yang lebih murah seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Wakil Presiden untuk tetap di tempat, kami mengundang untuk mendampingi penanda tanganan prasasti
Pak Wapres, Pak, lagi nih Pak. 22 meter. Kemudian ada Sampai di Wapres. Kembali. Di belakang Pak. Oh gitu. Turunin dikit Bay, naik Bay. Bay, majuin Bay. Turunin dikit Bay. Ada yang ngamuk dar. halo. Ya sudah bukan dikaji lagi karena sudah dikaji oleh Litbang PU dan sudah dipraktekkan oleh wali kota di sini. Tadi disampaikan, saya ingin ulangi, biayanya 30% daripada flyover konvensional. Kedua, waktunya 50% lebih cepat pengerjaannya. Sedangkan kualitasnya sama, mungkin lebih baik lagi. Kenapa bisa 50%? Karena ini lebih ringan dengan beton busa, kemudian juga dengan Aramco yang lebih pembentangannya lebih besar kan. Nah, akibatnya fondasinya lebih sedikit, sepertiga. Nah, sepertiga fondasinya saja itu menyebabkan harganya hanya 30% dari yang konvensional. Nah, itu jadi semua nanti yang membutuhkan persiapan begini ya bisa dibikin. Harus dengan teknologi ini. Karena apalagi anggaran kita kan tidak terbatas, tapi harus mencapai hasil lebih banyak. Nilainya kalau dia biayanya cepat. Akhirnya suatu saat dia nggak mau nonton lagi Pak. Tulang-tulang lah, tengkorak di sini gitu. Dicicil tahun ini ada flyover di Soekarno-Hatta 2 titik, kemudian flyover di Pasteur sampai Pasopati, itu proyek tahun ini minimal 3. Target saya sih 5 tahun ini ya, doakan aja lancar. Sama dengan teknologi ini juga. Ada yang pakai ini, ada yang enggak, tergantung situasi. Tapi intinya janji buat memperlancar lalu lintas. Tahun ini flyover minimal 3, maksimal 5 per tahun. Beda-beda tuh, nanti kita cari yang unik-unik. Semuanya 30 yang dibutuhkan Kota Bandung. Menurut penelitian. Ya, atur nuhun.